Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita kumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Thalibin. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang yang haram bagi yang hadas gitu. Masih ingat? Hari ini kita akan membahas adab tentang buang air, tentang adab buang air. Para jemaah, dalam kitab Minhajul Thalibin dikatakan wa man tayaqqana tuhron aw hadatsan wa syakka fi diddihi amila biyaqini. Orang yang suci meyakini suci atau meyakini hadas, kemudian dia ragu kebalikannya, maka dia melaksanakan apa yang dia yakini. Ini kaidah penting yang kemudian masuk di kaidah fikih al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang gara-gara ragu-ragu. Contoh begini, jenengan dari tadi punya wudu, setelah itu keliling, ragu, tadi saya kentut atau enggak, tadi pegang orang atau enggak, tadi batal atau enggak, maka kalau mau sholat perlu wudu lagi atau tidak usah? Tidak usah. Tidak usah. Jadi kalau jenengan yakin tadi punya wudu, sekarang ragu, batal atau tidak batal, maka yang dianggap punya wudu. Bagi kembali kepada hukum asal. Jenengan yakinnya kan punya wudu. Setelah itu ke masjid ragu, tadi ke masjid kentut atau enggak, tadi kemudian pegang perempuan atau enggak, tadi saya batal atau enggak. Berarti kan yang ragu batalnya, yang yakin apa? Wudunya. Maka kalau seperti ini, kalau mau sholat tidak perlu wudu lagi, biar tidak was-was. Paham? Sebaliknya, jenengan dari rumah ada wudu, ke masjid sebelum mau sholat, ke kamar mandi, ke tempat wudu. Waktu di tempat wudu ketemu teman ngobrol ngidul, yang ngobrol cicilan, ngobrol tunggaan, sakit sing ngobrol. Ketika dia selesai ngobrol, ragu, tadi saya ngobrolnya setelah wudu terus ngobrol atau ngobrol dulu belum wudu. Maka yang dianggap belum wudu, karena asalnya tadi belum wudu. Paham ya? Paham bedanya ya? Ketika dari rumah kan aslinya belum apa? Belum wudu. Nyampe masjid ragu, tadi saya ngobrol dulu terus sebelum wudu atau wudu dulu terus ngobrol. Maka yang dianggap belum wudu. Paham? Ini kaidah penting ini biar tidak was-was. Jenengan hujan-hujan, baju suci, kemudian sarung suci. Pertanyaan saya, tanah cipratan yang ada di depan masjid di jalan itu najis atau suci? Suci. Najis atau suci? Suci. Suci. Sebelum jenengan tahu pasti ada orang kencing di situ, ada orang berak di situ. Karena hukum asalnya tanah itu suci. Paham ya? Kalau jenengan dari rumah kemudian hujan-hujan, jenengan pakaiannya kena cipratan air, yang penting jenengan tidak pernah lihat orang kencing di situ,
tidak pernah lihat orang berak di situ, tidak pernah kelihatan ada kucing kencing di situ, maka hukum asalnya suci, tidak usah ganti baju. Paham? Contoh kedua, contoh ketiga, jenengan pakaiannya najis, pakaian tadi sudah dipakai najis, dicantolkan di cantolan baju. Loh kok kemudian oleh istri jenengan dimasukkan lemari? Pertanyaannya begini, ini masuk lemari setelah dicuci masuk lemari, atau istri saya kelihatan baju masih bersih dicantolkan di lemari? Pertanyaan saya, baju ini hukumnya najis atau suci? Najis, karena asalnya najis. Paham ya? Karena asalnya bajunya najis dicantolkan. Kita ragu sudah dicuci atau belum, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Najis. Paham? Paham ya? Jenengan sholat waktu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ragu, tadi saya sholat zuhur 3 atau 4, maka tidak usah ngulang karena sudah salam. Jadi kalau jenengan sudah salam, assalamualaikum, hukum asalnya orang sudah salam itu sholatnya sah. Jadi kalau jenengan sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kok ragu 3 atau 4, maka dianggap sholatnya selesai. Jenengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ragu tadi rakaat pertama ruku atau enggak, baca Fatihah atau enggak, maka dihukumi sah, tidak usah ngulang, kecuali ada orang yang meyakinkan jenengan memang sholatnya kurang 3 rakaat. Tapi kalau enggak ada, dianggap selesai. Tapi kalau masih di tengah-tengah sholat belum salam, jenengan ragu 3 atau 4, maka dianggap 3. Paham bedanya? Jadi kalau belum salam berarti kan sholatnya belum selesai. Kita tidak yakin. Karena tidak yakin ambil yang 3. Tapi setelah salam, yang yakin kan salam itu sholat selesai. Perkara ragu 3 atau 4, punya wudhu, tadi baca Fatihah atau enggak, itu tidak dianggap karena yakinnya setelah salam itu selesai. Paham bedanya nih? Kaidah ini penting. Yang penting jenengan pakai kaidah asalnya apa. Maka yang ragu-ragu kembalikan hukum asal supaya tidak was-was. Paham ya? Ini yang kemudian contoh lagi begini. Ini penting bagi jenengan yang punya contoh begini. Ini masjid. Ini pintu. Ada orang kencing di sini. Sudah 1 minggu belum disucikan. Ada orang kencingnya itu pas tengah pintu. Ada orang kencing pas di tengah pintu. Baru tahu kalau ada orang kencing di tengah pintu sudah dapat 1 minggu. Pertanyaan saya, yang wajib disucikan semua masjid atau cukup ini? Cukup ini. Paham? Kenapa? Yang yakin najis yang mana? Yang ini. Kan kita ragu, apa ada orang dari kamar mandi nginjak ke sini? Apa ada orang 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 nginjak ke sini? Pertanyaan saya, ini yakin enggak? Kan enggak yakin. Kemungkinan ada yang injak ke sana, kemungkinan ada yang injak ke sini. Maka secara fikih yang wajib disucikan bukan semua masjid. Fokus yang yakin di mana itu toh yang disucikan. Sisanya kita kalau nggak yakin, ya sudah jangan suci. Paham ya? Nah, ini penting Pak, supaya nggak gampang ngepel masjid, sak masjid dipel. Kalau jenengan kasus seperti ini, setiap kali ada kasus seperti ini ngepel masjid, ya lumayan, seakan marboteh. Makanya kembalikan hukum asal. Kalau asalnya yang najis cuma area ini, ya sudah kita fokus ke sini. Sisanya itu kan rahmat. Paham ya? Ini kaidah asal yang harus kita perhatikan. Lanjut.
Yuqaddimu dakhilul khala yasarahu wal kharij yaminahu. Di antara adab keluar kamar mandi adalah kalau masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan dari Siti Aisyah, karena Nabi yujibut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan ketika pakai sandal. Jadi sandal itu, tapi yang penting itu gini, turun masjid pakai kiri atau kanan? Kiri. Turunnya kiri, pakai sandalnya kanan. Maka kalau jangan turun masjid, injek sandal kiri, jangan langsung dipakai. Baru kemudian kaki kanan, kemudian pakai sandal kanan. Ini yang modern ini. Tarujul, nyisir. Rasulullah SAW sampai nyisir rambut itu kanan dulu, baru kiri. Watuhurihi, dan bersucinya. Nah ini yang penting. Jadi orang wudhu itu kalau basuh tangan itu selang-seling atau tangan dulu 3, kiri 3? Yang benar yang mana? Selang-seling atau tangan kanan 3, kiri 3? Sama saja. Kenapa? Sama saja. Sama saja. Tidak, yang sunnah. Kanan. Yang sunnah tangan kanan dulu selesai 3, baru tangan kiri. Jadi yang sunnah itu bukan selang-seling. Di hadis itu Rasulullah SAW tangan kanan dulu kiri, tangan kanan dulu 3, selesai baru tangan kiri. Jadi bukan selang-seling begini. 3 selesai, 3 selesai. Kaki juga sama. Kaki kanan dulu 3 kali, setelah kaki kanan, kaki kiri 3 kali. Jadi bukan selang-seling. Kalau wajah, kanan dulu atau kiri dulu? Semua. Kalau wajah dada kanan kiri, yang didahulukan bagian atas. Jadi kalau dengan wudhu itu jangan begini. Jadi kalau wudhu khusus wajah itu dari atas langsung rata kanan kiri. Jadi yang ada kanan kiri itu cuma tangan sama kaki. Untuk wajah tidak ada kanan kiri karena wajah itu langsung merata tapi dari atas ke bawah. Jadi kalau wudhu itu dari atas ke bawah langsung. Jadi bukan perlu isi balik menut, perlu isi bukan begitu. Tapi 3 kali langsung dari atas ke bawah rata. Kepala kanan dulu atau kiri dulu? Langsung. Kepala itu gini, langsung ke belakang, ke depan. Jadi tidak ada kanan kiri. Dalam wudhu yang ada kanan kiri itu hanya tangan dan kaki. Itu pun 3 kanan dulu, baru 3 kiri. Paham ya? Oh, ini Rasulullah SAW. Telinga juga sama. Telinga kan sunnah, yang wajib itu kan. Telinga sunnah. Kalau telinga itu enggak, telinga itu langsung jadi satu. Tidak ada kanan kiri. Jadi kalau telinga itu ambil air langsung semuanya. Jadi bukan begini dulu terus begini, tidak, langsung jadi satu. 3 kali, tetap 3 kali. Lah telinga memang ada 2 cara. Kalau Syafi'i, telinga sama kepala itu dipisah. Kepala dulu 3, telinga 3. Tapi ada satu cara kepala telinga jadi satu. Jadi begini. Tapi kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i itu pakai hadis yang 3-3. Karena di hadis itu ada hadis yang dipakai mazhab Syafi'i, Rasulullah SAW mengusap telinga dengan basahan selain basahan kepala. Jadi kalau yang paling banyak dipakai di Indonesia itu yang Syafi'i, itu biasanya begini, 3, baru telinga 3 kali. Tapi kalau ada orang yang wujudnya begini, ya harus saya salah. Wong telinga itu dari usap-usap. Paham ya? Itu karena gara-gara telinga busuk. Ini kaitannya apa? Telinga dari usap itu sah. Itu karena gara-gara telinga busuk. Paham ya? Makanya jangan mau yang seperti itu atau yang langsung di monggo. Karena telinga itu ada dari usap pun tetap sah. Leher itu sunnah. Ada malah yang mengatakan tidak usah. Jadi yang cukup itu yang bagian pasti itu yang sunnah adalah telinga. Paham ya?
Di hadis yang lain riwayat Abu Dawud dikatakan dari Siti Aisyah, "Kanat yadu Rasulullah al-yumna li tuhuri wa ta'ami." Rasulullah SAW tangan kanan itu untuk bersuci dan untuk makan, itu tangan kanan. Wa kanat yadul yusra li khilafi. Tangan beliau yang kiri untuk selain bersuci dan makan. Dan termasuk untuk buang kotoran. Ya, kalau buang kotoran tangan kiri. Orang-orang kopil kanan atau kiri? Kiri. Ya kalau orang-orang kopil ya sunahnya tangan kiri karena kotoran. Paham ya? Bahkan ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan annaman bada'a bilijrihil yumna qabla yasari idza dakhala al-khala ubtuliya bil faqr. Orang yang terbiasa masuk toilet, masuk WC pakai kaki kanan sebelum kaki kiri, dikhawatirkan oleh Allah diuji dengan kemiskinan. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan orang yang terbiasa, sesekali lali tidak apa-apa, tapi biasa nang kamar mandi, nang WC kok kaki kanan dulu sebelum kaki kiri, itu bahkan ada satu hadis dikhawatirkan Allah mengujinya dengan kemiskinan. Jadi kalau kata orang kuno dulu itu mek nang kamar mandi sikil setengah isi itu garapno fakir. Paham ya? Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lanjut. Kemudian wala yahmilu dzikrallah. Tidak boleh membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah ke toilet. Apapun, mulai dari tulisan, mulai dari cincin. Jadi Rasulullah SAW itu kalau masuk kamar mandi di hadis riwayat Tirmidzi, cincinnya itu dilepas. Kenapa cincinnya dilepas? Karena cincinnya Rasulullah itu fungsinya seperti stempel. Jadi cincinnya Rasulullah begini. Bulan kalau jangan pernah lihat di replika cincin Rasulullah itu ada. Jadi cincin Rasulullah itu bulat begini. Di atasnya itu tulisannya Muhammad. Kemudian di bawahnya Rasul, di bawahnya Allah. Jadi cincinnya itu dari stempel. Ada 3 tulisan. Atas Muhammad, di tengah itu Rasul, di bawah Allah. Muhammad Rasulullah. Itu biasanya kalau beliau kirim surat, cincinnya itu disempelkan. Jadi kata ulama, Rasulullah SAW ketika masuk kamar mandi, kenapa kok cincinnya dilepas? Karena di cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Artinya kalau cincin nikah, tidak ada tulisan nama Allahnya, kalau kamar mandi sudah dilepas enggak? Tidak perlu. Paham ya? Jadi yang masuknya cincin dilepas itu karena di cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kata ulama, yang haram dibawa ke kamar mandi itu ada nama Allah atau nama Rasulullah yang itu memang namanya Allah dan nama Rasul. Contoh begini, Aziz itu nama Allah atau bukan? Nama Allah kan, Asmaul Husna. Hakim, nama Allah kan, Rahman. Nama Allah, apa lagi? Ya, pokoknya semua Asmaul Husna itu, Alim, semuanya kan nama Allah. Pertanyaan saya, ada orang namanya Rahim? Ada nggak? Ada orang namanya Aziz. Buat jersey pakaian sepak bola, kaos di mana tulisannya Aziz. Pertanyaan saya, boleh nggak kaosnya dibawa ke kamar mandi? Boleh, karena itu namanya dia, bukan namanya Allah. Paham ya? Benar. Jadi mana? Meskipun tulisannya Arab, umpama ada orang Arab jenenge Aziz, ditulis Arab atau Latin? Tetap Arab. Pertanyaan saya, boleh nggak dia waktu ke toilet gitu ada pemain bola jenenge Aziz, nama punggungnya ditulis Aziz, kebelet isi, kira-kira kata toilet dilepas dulu atau dipakai? Tidak usah dilepas dulu, dipakai. Kenapa? Karena Aziz di punggungnya dia itu namanya Allah atau namanya dia? Namanya dia. Jadi kata ulama, yang haram dibawa itu adalah nama Allah yang memang murni tulisan itu ditujukan untuk nama Allah, bukan nama Allah yang kemudian dipakai menjadi namanya
Orang kayak Rohim, Aziz, dan macam-macam. Paham ya? Sama dengan nama Muhammad. Muhammad salah. Mau salah apa saleh? Salah. Muhammad salah. Dari Muhammad salah. Pertanyaan saya, kalau Muhammadiyah pakai jersey, tulisannya Muhammad salah gitu ya. Pertanyaan saya, kalau dia kamar mandi, kaosnya dilepas atau tetap dipakai? Dipakai karena Muhammad itu namanya dia, bukan namanya Rasul. Paham? Nah, okay. Jadi yang dimaksud haram di sini adalah segala sesuatu yang ada tulisannya Allah, tulisannya Rasulullah SAW, yang itu ditulis memang tujuannya nama Allah dan nama Rasul, bukan nama orang. Ada orang punya cincin nikah. Cincin nikah pasangannya Muhammad, yang perempuan namanya Aisyah. Jadi cincinnya tulisannya Muhammad Aisyah. Boleh nggak ketika dia kamar mandi pakai cincin itu? Boleh, kan? Itu namanya suaminya, bukan namanya Nabi Muhammad. Paham ya? Ini yang kemudian harus dipahami. Lanjut. Wa ya'tamidu jalisan. Sunnah ketika ke toilet menopang duduknya dengan kaki kiri. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Siti Aisyah mengatakan, "Man haddatsakum anna nabi kana yahulu qa'iman fala tusaddiqu." Kalau ada orang cerita Nabi Muhammad itu kalau kencing berdiri, jangan dipercaya, karena Nabi Muhammad tidak pernah kencing kecuali duduk. Ini dasar hadis riwayat. Tapi nanti ada hadis lagi. Ada sahabat yang pernah melihat Rasulullah SAW itu kencing berdiri. Nanti akan kita lihat. Nanti akan kita lihat. Ini hadis yang pertama dulu. Makanya hukum asalnya kalau kencing atau berak itu jongkok duduk, bukan berdiri. Ini yang kemudian dari Ibnu Umar, qala Umar, ma bultu qaiman mundu aslamtu. Umar pernah mengatakan, saya tidak pernah kencing berdiri selama saya masuk Islam. Wa ma nahni al-qur'an al-ta'dib la tahrim. Tapi ulama mengatakan larangan kencing berdiri itu bukan larangan haram, cuma itu perintah sunnah sebagai adab. Jadi kalau ada umpama orang kencing berdiri, haram atau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak haram. Cuma sunnahnya kencing itu duduk. Paham ya? Di hadis riwayat Baihaqi dikatakan, "Allama Rasulullah idza dakhala ahaduna al-khala ay ya'tamida al-yusra wa yansib al-yumna." Rasulullah SAW kalau di toilet mengajarkan duduk di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Jadi yang benar itu kalau sunnahnya begini, tapi ya tergantung kondisi. Jadi begini. Jadi duduknya di atas kaki kiri, ini kan ada kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Paham ya? Tapi sunnah. Kenapa kok sunnah, Pak? Ada orang andaikan duduk kayak kuno, mek sing sepuh, dilungguh. Makanya disesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan kondisi. Makanya saya sebenarnya kurang setuju dengan urino, jadi itu kan, tempat toilet berdiri, tempat kencingnya laki-laki berdiri, kenapa? Urinoir. Termasuk di sini, Pak. Ngapunten, urinoir itu, Pak, resikonya banyak. Cipratan. Tapi kadang-kadang juga butuh, karena ada orang-orang yang tidak bisa duduk, tidak apa-apa. Cuma begini, urinoir itu kan biasanya begini, Pak. Itu tetesannya ke bawah itu, Pak. Artinya iya ini, jangan lihat di sini. Area kencing urinoir itu kadang-kadang ada tetesan air kencing, cipratannya kemudian kena kaki. Lah kemudian dari situ dibawa ke tempat wudu. Ketika kakinya najis atau suci? Najis. Ketika kakinya najis dibawa ke tempat wudunya basah. Berarti selama tempat wudu kaki yang najis menjadi tempat basah.
Setelah itu dibawa ke keliling masjid. Makanya kenapa ada beberapa masjid itu ngasih pembatas. Jadi di sini umpama tempat wudhu ya, tempat wudhu dan tempat kencing ya. Yang paling potensi najis itu kan tempat kencing, cipratan-cipratan. Makanya ada masjid itu dikasih aliran air atau dikasih kolam. Apa tujuannya kolam? Tujuannya kolam ini kalau kolamnya airnya 2 kulang, maka setiap kaki yang keluar dari sini, ini kan sekalian najis ini kan. Nah, ketika mau masuk ke tempat wudhu itu melewati kolam, maka ketika dia keluar dari sini, ini kan kaki sudah suci. Makanya kenapa ada beberapa masjid itu minimal antara tempat toilet dengan tempat wudhu itu dikasih kolam, yang kolamnya airnya 2 kulah, yang dulu pernah saya ceritakan berapa 2 kulah. Tujuannya yaitu supaya, karena ini rentan, apalagi ada urinor itu rentan sekali. Nah itu yang kemudian dihilangkan dengan ini. Paham ya? Yang kemudian urinor. Nah tapi ini sunnah. Jadi kayak tadi itu Pak. Kemudian nah kenapa kok seperti itu? Karena lebih gampang untuk mengeluarkan kotoran. Orang ke toilet duduknya seperti itu lebih gampang untuk keluar. Ini yang kemudian dalam hadis. Cuma ada ini Pak. Ada satu hadis dari Hudzaifah, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Akan Nabi subaqata qaumin fabala qaiman. Nabi Muhammad itu pernah mendatangi tempat pembuangan sampah untuk kencing. Dan Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Inilah yang dipakai ulama mengatakan kencing duduk itu hukum asalnya sunnah. Meskipun dalam kondisi tertentu boleh berdiri. Karena Rasulullah SAW, Hudzaifah pernah melihat ketika beliau mendatangi tempat kotor, beliau kemudian kencingnya berdiri. Paham ya? Ini kata ulama, satu, kenapa? Karena Rasulullah SAW di tempat kotor, pembuangan sampah, andaikan beliau kencing duduk, kata ulama, khawatir kena najis. Jenengan kalau tanya, bagi laki-laki yang pakai celana, kira-kira nek kencingnya duduk, potensinya pasti tinggi enggak? Tinggi. Maka kondisi seperti ini jenengan bisa ikut hadis ini. Karena Rasulullah SAW itu pernah ke satu tempat pembuangan sampah, yang itu tempat kotor, beliau ketika kencing berdiri. Kata ulama, kenapa? Satu, ada yang analisanya karena itu tempat kotor. Jadi ketika beliau kencing duduk dikhawatirkan terciprat najis. Ini cocok bagi zaman sekarang, orang-orang yang kemudian kalau sarung kan apa? Langsung buka ke sana, celana. Celana itu kan kadang-kadang dibuka separuh. Kemudian yang dilipatkan sampai sini. Nah, ketika jenengan kencingnya duduk itu kan cipratannya kan potensinya tinggi. Makanya bisa pakai hadis ini. Nomor 2, kata ulama, pada waktu itu beliau sedang sakit. Nah, ini cocok bagi ngomong sepuh. Tunggu kayak tadi praktek saya itu kan yo itu kabeh lah. Mesing ngomong kan saya kuat. Mesing sepuh itu kan kalau dipaksa duduk kayak tadi saya itu kan lumayan bingung. Nah inilah kenapa ulama mengatakan hadis Rasulullah SAW pernah kencing berdiri. Salah satu alasannya adalah karena beliau lututnya sakit. Ini berarti cocok. Makanya Rasulullah SAW itu semua yang dilakukan itu ada hikmahnya. Karena umatnya Rasul itu macam-macam. Makanya Rasul itu sering melakukan yang ideal, tapi sesekali melakukan yang tidak ideal. Tujuannya apa? Karena umatnya Rasulullah itu macam-macam. Sama dalam bab pakaian itu, Pak. Rasulullah itu kalau kita lihat sunnah pakaian itu bukan satu. Rasulullah pernah pakai jubah, juga pernah pakai biasa. Rasulullah pernah pakai warna hijau, itu kesukaan beliau. Rasulullah menyatakan pakai warna putih, tapi ingat Rasul itu pernah pakai pakaian merah. Bahkan pakaian merah itu dipakai waktu khutbah. Dan Rasulullah pernah pakai pakaian hitam. Itu menunjukkan sunnah itu bukan satu. Maka nggak boleh kita memonopoli sunnah.
Kenapa? Umatnya Rasul itu macamnya akeh. Orang yang seneng batik, tidak bisa dipaksa. Sunnahnya Rasul jubahan. Berarti yang pakai batik tidak sunnah? Tidak, kata ulama. Makanya kata Syekh Taimiyah, Rasulullah SAW itu pakaiannya macam-macam. Rasulullah SAW seringnya pakaian itu dinas. Tapi ada hadis unik. Rasulullah SAW itu pernah pakai pakaian kancingi kebuka. Saking kebuka ada sahabat yang memasukkan tangannya ke baju Rasulullah itu melebu. Menunjukkan ada beberapa umat Rasulullah itu kadang-kadang kalau pakaian tidak pakai dinas, tapi dia juga umatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu unik. Jadi Rasulullah itu umatnya orang banyak. Tidak bisa dipaksa umat itu sunnah cuma satu model. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah beliau mengatakan sunnahnya Rasulullah SAW itu adalah memakai apa yang ada dan nganak-nganak no sing dak. Jadi jenengan tek omahe karo batik ndak usah kate nang masjid ngenteni duwe jubah. Ya batik ya sunnah. Paham ya? Benar. Jenengan yang enggak punya baju koko, duwe baju hem. Maka sunnahnya Rasul itu pakai apa ya? Ada. Paham ya? Sama dengan Rasulullah SAW kendaraannya apa? Unta. Pertanyaannya kata ulama, apakah itu sunnah unta atau Rasulullah menggunakan kendaraan yang ada di zaman beliau? Ada beliau. Jadi kalau jenengan hidupnya di Surabaya, tidak usah mengimpor unta untuk masjid. Saya kalau kayak rumah sepeda motor, ya gak usah sepeda motor itu sunnah. Gawe mobil, ya sunnah karena sunnahnya Rasulullah kata Syekh Ibnu Taimiyah memakai apa yang ada. Paham ya? Rasulullah SAW makan kurma itu karena kurmanya atau makanan kurma itu adalah makanan yang ada di daerah beliau. Yang ada di daerah beliau. Ini saya mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, sunnahnya Rasulullah bukan hanya makan kurma. Orang Indonesia, saya akeh degan, ngombe degan itu sunnah, tidak harus ngombe zam-zam. Paham ya? Jenengannya di Indonesia sing dijual di pinggir jalan itu sing akeh nanas. Tuku nanas, makan nanas itu juga sunnah, tidak harus kurma. Paham ya? Lalu ini kata Syekh Ibrahim. Ada lagi? Rasulullah SAW ketika haji atau umroh berangkat dari mana? Madinah. Pertanyaannya kata Syekh Ibrahim, itu memang sunnahnya dari Madinah atau karena Madinah tempat tinggal beliau? Tempat tinggal beliau. Makanya Rasulullah umrohnya dari Madinah. Maka jangan orang Indonesia kalau mau umroh tidak harus jalur Madinah Makkah. Boleh jenengan dari Surabaya langsung Makkah. Karena sunnahnya Rasulullah SAW itu adalah haji dan umroh dari daerahnya. Jadi tidak usah maksa. Saya ingin seperti Rasulullah. Kalau umroh dari Madinah. Jadi kalau ambil travel, golek jalur Madinah isi terus Mekah ya enggak. Sebisanya kalau jenengan travelnya dari Surabaya langsung Mekah ya dia sunnah. Nah, okay? Karena Rasulullah itu umatnya orang banyak, sama dengan kencing. Rasulullah itu umatnya orang banyak. Banyak umatnya Rasulullah kalau kencing duduk kesulitan. Makanya Rasulullah pernah mencontohkan kencing berdiri. Gitu ya. Itulah kenapa Rasulullah SAW kadang-kadang di hadis melakukan sesuatu yang tidak ideal. Karena beliau itu umatnya orang banyak. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya? Monggo. Berarti kencing berdiri sunnah juga. Sunnah dalam kondisi tertentu. Jadi kata ulama berdasarkan dua hadis itu, kata ulama satu, sunnah aslinya duduk. Kondisi normal, sunnah aslinya duduk. Cuma andaikan ada orang sholat berdiri tidak haram. Yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi tertentu, contoh orang yang sakit, lututnya sakit, kata dulu, maka sunnahnya tidak usah maksa. Boleh dia kencing berdiri. Jadi kalau ditanya Ustaz, sunnahnya yang apa? Sunnah aslinya duduk. Kondisi tertentu yang berdiri juga sunnah. Kata oke? Ada lagi? Monggo. Ustaz, saya ingin menanyakan bagi orang yang menggunakan kateter, ya, jadi karena dia ada gangguan terus pakai kateter sehingga
di sampingnya itu gembol kantong kencing. Ini hukumnya bagaimana untuk sholat? Karena kan nggak mungkin ini dicopot. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi begini, ada yang diinjak, ada yang nempel. Kalau nempel, maka kalau yang nempel itu najis, meskipun jauh tetap najis. Contoh, ada orang, ini kakinya atau tangannya ini ada benang. Benangnya ini 1 kilo. Di sini kena kotoran, ini najis. Maka sholatnya tidak sah, karena dia nyambung dengan najis. Meskipun najisnya 1 kilo. Karena kelamin aja dengan kain nih, itu kemudian atau kainnya atau dengan diikat lah. Kalau ikatannya ini ujung sana, itu kena kotoran, maka sholatnya tidak sah. Ini kalau nempel. Beda dengan diinjek. Kalau diinjek, maka yang penting selama sholat tidak kena najis sah. Ini sajadah. Ini najis. Ini najis. Jadi kan ketika sholat kaki di sini. Ketika sujud kepala di sini, tangan di sini. Pertanyaan saya, sadar? Sah. Kenapa? Karena ini jadi alas, tidak dipakai, tidak dibawa. Tapi kalau jenengan ini yang namanya sajadah itu ada najisnya, kok jenengan jadikan surban, maka tidak sah. Oke, bon. Ini juga berlaku. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, ini berlaku untuk sandal. Sandal itu, ini sandal. Ini kan tali sandal. Nah, bagian bawah sandal ini kan kena kotoran najis, tapi bagian atasnya kan suci. Maka orang yang sholat kalau sandalnya dipakai, contoh orang sholat jenazah, masih full sholatnya di luar, sandalnya atau sepatunya dipakai, maka sholatnya tidak sah, karena dia pakai sandal yang ada najisnya. Tapi beda dengan sandalnya dilepas, ini diinjek. Sepatunya dilepas, diinjek. Sah atau tidak? Sah. Karena yang penting dia ada nempel ke najis. Oke? Kasus kateter itu masuk kategori kasus yang seperti ini. Maka orang yang sholat pakai kateter, dia termasuk orang yang sholat, termasuk yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat kalau mazhab Syafi'i. Karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat, andaikan ada orang sholat pakai kateter, dia tetap wajib sholat. Andaikan apapun dia wafat, sakit, sholat kan, sebisanya, kok wafat, maka dia gugur, tidak punya kewajiban sholat. Keluarganya tidak usah mengkotor. Tapi kalau dia sembuh, maka orang yang seperti ini, kalau dalam mazhab Syafi'i wajib sholat i'adah. Sholat i'adah itu artinya sholat yang kedua. Paham ya? Kecuali Pak, kalau jenengan ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki, beliau mengatakan suci dari najis itu bukan syarat sah, tapi sunnah. Nah, makanya kalau jenengan sakit pakai kateter sakulan, usul saya diulang. Kalau sembuh gitu. Tapi kan ada Ustaz, saya pakai kateter 3 tahun Ustaz, kawin waras. Kalau jenengan tidak memungkinkan, jenengan bisa ikut pendapatnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki, suci dari najis itu sunnah, tidak wajib. Makanya saya kembali lagi Pak, perbedaan pendapat ulama itu kadang-kadang jadi rahmat. Iya kalau sakitnya 5 hari Pak, pokoknya ulang. Mek sakitnya 10 tahun, kawin waras. Pertanyaan saya, kalau suruh ulang, seakan. Makanya kalau orang seperti ini saya anjurkan untuk mazhab Maliki, suci dari najis itu sunnah. Betul ya? Tapi kalau saya sakit jadi 1 bulan, 2 bulan, kalau pakai
kateter, usul saya pendapat kuat diulang. Namanya sholat i'adah. Yang dulu pernah saya jelaskan ada sholat ada sholat qadha, ada sholat. Kasus seperti ini bukan hanya ini Pak. Saya pernah ditanya oleh salah seorang karyawan pabrik. Kan pabrik itu kan ada yang pabrik itu tidak menyiapkan musola, tidak menyiapkan tempat ganti baju, karena pabriknya tidak mendukung itu. Sampai sholat ya boleh tempat izin. Saya pernah ditanya oleh seorang karyawan pabrik, dia pakai celana ketika dia kerja di pabrik, celananya kayak kencing. Pertanyaannya, dia tidak mungkin ganti celana, Maka yang dilakukan, bagaimana nasib sholat dulu sama asarnya? Saya bilang, tetap wajib sholat. Kenapa kok tetap wajib sholat? Dia sholat sebisanya pakai wudhu. Kalau celananya tidak bisa disucikan, ya sudah pakai celana yang najis. Kalau umpama dia pulang kecelakaan, naudzubillah meninggal, maka dia dalam kondisi meninggal sudah sholat, tidak wajib diqodho. Tapi kalau dia datang ke rumah, nyampe rumah, kok kemudian sudah selamat, maka dia wajib sholat i'adah. Sholat duhur sama asarnya wajib diulang. Karena sholat duhur sama asarnya tidak memenuhi syarat sah. Apa? Suci dari najis. Paham ya? Ada lagi? Oke. Monggo. Sing bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau mau masuk kamar mandi itu kan nggak boleh bawa tulisan Arab dan lain-lain. Nah, kita kan wudunya mesti di kamar mandi. Nah, waktu wudu itu kita berdoa kan, nawaitu wudu ayo itu di dalam hati Pak Ustadz. Itu nggak apa-apa kan? Itu satu. Soalnya katanya nggak boleh baca apa-apa, tapi akhirnya saya baca dalam hati, kan nggak keluar suara. Nah, soalnya saya pernah dengar katanya doanya harus di luar kamar mandi. Kok rasanya nggak enak gitu loh, kalau doanya di luar kamar mandi, terus wudunya di dalam kamar mandi. Di saat wudu nggak baca apa-apa, itu kan nggak enak. Jadi saat wudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu ayo bila dzil azwajul faqdillahi ta'ala, itu dibaca di dalam kamar mandi tapi di dalam hati, tidak diucapkan. Gitu tuh boleh apa enggak? Itu satu. Dan yang kedua Pak Ustadz, waktu ke masjid ya ada seseorang tuh membawa anak kecil. Nah, anak kecilnya kan nggak sholat. Begitu selesai sholat, begitu diajak pulang ternyata celananya itu basah. Nah, waktu itu kan nggak ada pampers. Nah, terus beliau ibunya itu diam aja sampai lupa anaknya besar pindah rumah dari kota itu. Itu hukumnya gimana untuk menebus dosanya orang tuanya itu? Terima kasih. Satu yang memang begini, sebelum saya idealnya, kita bicara idealnya tempat wudhu dengan tempat toilet itu bisa idealnya. Makanya salah satu sunnahnya nanti disebutkan di sini, salah satu sunnahnya buang air besar itu adalah tidak wudhu di tempat buang air kecil ataupun air besar. Jadi idealnya tempat wudhu dengan toilet itu bisa. Cuma kan kalau di kota repot. Nomor dua, idealnya toilet itu di belakang, tidak campur kamar. Idealnya. Kenapa? Jadi kan sebenarnya rumah-rumah di desa itu bagus. Rumah desa itu rumah toh, ini rumah, ini dapur. Baru biasanya dapur itu ada toiletnya. Kenapa kok toilet itu pisah dari kamar? Karena toilet itu kata Rasulullah tempat paling asik untuk nongkrongnya setan. Jadi kafenya setan itu ya toilet. Tempat nongkrongnya setan toilet. Makanya kalau jangan masuk toilet doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertanyaan saya, khubuthi wal khaba'ith itu artinya apa? Setan laki-laki dan kenapa kalau kita masuk kamar mandi doanya
hanya minta perlindungan dari setan laki-laki dan perempuan, karena memang toilet itu tempat favoritnya setan. Makanya kenapa idealnya tempat wudhu dengan toilet bisa. Kamar mandi, tempat wudhu, tempat kamar tidur dengan tempat toilet itu ideal bisa. Kenapa kok bisa? Kamar itu kan ruang privatnya kita. Maka jangan campur dengan ruang privatnya setan. Benar ya? Kan kamar itu kan ruang privatnya kita. Jadi kalau kamar kita itu di dalam kamarnya ada kamar mandi, itu kan kita menggabungkan ruang privat kita dengan setan. Loh benar, itulah kenapa filosofinya orang-orang kuno itu kalau buat rumah ya rumah top. Nanti toilet itu di belakang. Jangan lihat di kampung-kampung itu ya. Toilet itu di belakang atau dalam rumah? Di luar rumah. Itu filosofinya adalah iki nggene wong, iku nggene setan. Tapi kalau kita praktek di Surabaya kan udah repot. Nah, Surabaya itu tempat privat setan sama privatnya kita itu tidak ada bedanya. Nyampur dari siji. Benar gitu. Itu idealnya seperti itu. Nah, kasus ini kan kasus yang sekarang tidak ideal. Tempat wudhu ya tempat ngisi, toilet ya plus keran untuk wudhu. Maka yang seperti ini, maka ya hal-hal ideal itu agak sulit. Hal-hal ideal itu agak sulit. Makanya kalau jenengan di kamar mandi, ada yang tanya lagi, Ustaz, kan kamar mandi saya tempat wudhunya jadi satu. Apakah kemudian saya wudhu harus telanjang? Boleh apa enggak? Telanjang itu tidak menjadi pembatal wudhu. Jenengan wudhu dalam kondisi telanjang boleh enggak? Boleh. Cuma sunnahnya kalau wudhu tidak telanjang. Ya makanya kalau seperti itu ya sudah jenengan mana yang bisa. Ya kalau jenengan mau wudhu ya minimal jenengan pakai handuk. Kalaupun baca bismillah tidak usah keras-keras. Jadi yang pasti haram itu adalah baca bismillah dan zikir itu ketika buang airnya. Ya, kalau jenengan buang air itu tidak boleh. Lego, alhamdulillah boleh. Benar boleh. Jadi ketika buang air kita boleh. Tapi ketika tidak buang air, ya, jangan mau wudhu baca bismillah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Meskipun idealnya tadi bisa, tapi kalau tidak bisa, tidak masalah. Oke. Yang kedua, kalau jenengan dulu pernah ada anak kecil, jenengan anak kecilnya kok kemudian ngompol, jenengan tidak tahu, maka secara fikih dianggap selesai. Ya, kalaupun mau tobat, ya wis jalur syukur nang pangeran, ditebus dengan perbuatan baik. Jadi jenengan tidak punya kewajiban ngepel ulang masjid. Apalagi itu sudah kejadian 10 tahun yang lalu. Jadi begini Pak, ini terakhir. Orang sholat, kalau imam itu ada najis, kalau najisnya najis sama, maka sholatnya makmum itu sah, meskipun sholatnya imam batal. Contoh yang samar, najis yang tidak kelihatan mata. Atau contoh yang samar, imamnya hadas. Jadi aslinya, andaikan ada seorang imam sholat, junub, lali, da'adus. Malam Jumat, junub, lali, da'adus. Sampai dari khotib Jumat. Pertanyaan saya, bagaimana nasib makmumnya? Sah, selagi imam dan ngumumno. Benar, selagi imam dan ngumumno. Jadi kalau jenengan umpama ada seorang kasus imam nanti junub lali gitu ya, malam Jumat nanti junub lali. Akhirnya apa? Dia ngimami subuh, ngimami Jumat. KWP ning asar. Selagi imam dan pengumuman di masjid, jamaah sah. Tapi nek imam pengumuman, wahai jamaah, tolong nanti kalau jenengan mau sholat, ingat-ingat sholat subuh sampean sama sholat Jumat sampean perlu diulang. Kenapa? Saya tadi malam tidak mandi junub. Kalau diumumkan maka jamaah sholatnya batal. Kenapa? Karena jamaah tahu. Tapi kalau jamaah tidak tahu, kata fikih tidak sah. Tetap sah. Makanya pertanyaan saya begini, andaikan itu jenengan jadi imam, milih ngomong tidak ngomong?
timbang dirasani wong sak masjid tak ada. Dan itu tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa, itu jamaah tetap sah. Jamaah tetap sah. Ya jenengan imamnya yang wajib pulang. Yang wajib pulang. Jamaah sah. Paham ya? Tidak. Saya kira cukup. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang adab buang air kecil, masih ada bagian beberapa. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.